Latar belakang pemberontakan. Latar belakang terjadinya pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI adalah keinginan mendirikan negara Islam dan menolak perjanjian Renville. Pemberontakan yang awalnya di Jawa Barat ini kemudian diikuti daerah lain namun dengan latar belakang sendiri. Misalnya pemberontakan DITI di Aceh dilatar belakangi dengan penolakan penggabungan Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI adalah pemberontakan yang hendak mendirikan negara dengan dasar syariat Islam di Indonesia yang disebut dengan Negara Islam Indonesia. Pemberontakan dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo pada tahun 1948 dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Pemberontakan ini kemudian diikuti oleh pemberontakan serupa di Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Pemberontakan dikalahkan dengan kombinasi diplomasi di Aceh dan penumpasan oleh TNI. Pemberontakan DITI muncul dari kekecewaan masyarakat Aceh terhadap para tokoh pemimpin Aceh pro-Indonesia dan pemerintah Indonesia atas rencana peleburan Aceh yang masuk ke dalam bagian Sumatera Utara. Peleburan tersebut dianggap sebagai bentuk abai atas perjuangan masyarakat Aceh di masa revolusi kemerdekaan Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai 1950. Ditambah lagi munculnya rumor adanya sebuah dokumen rahasia yang diyakini masyarakat Aceh merupakan dokumen rahasia pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroatmi Jojo, berisikan perintah pembunuhan atas 300 tokoh sentral masyarakat Aceh yang pro terhadap Negara Islam Indonesia atau NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo. Masyarakat Aceh juga mengharapkan Aceh dapat diberikan otonomi khusus dalam menerapkan hukum Islam dengan masuknya Aceh menjadi bagian Sumatera Utara, tentunya sekaligus merupakan penolakan pemerintah atas keinginan tersebut. Hal inilah yang memicu pecahnya pemberontakan DITI yang dimulai di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Bagaimana jalannya pemberontakan? Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI ini dimulai oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwirjo di Jawa Barat pada tahun 1948. Dia menyatakan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Awalnya pemerintah berupaya menyelesaikan pemberontakan DITI ini dengan jalan damai. Pemerintah membentuk sebuah panitia yang beranggotakan Zainul Arifin, Kementerian Agama, Makmun Sumadipraja, Kementerian Dalam Negeri, dan Kolonel Sadikin, Kementerian Pertahanan. Mereka diberikan tugas untuk mengadakan kontak dengan pimpinan DITI untuk berunding. Namun, usaha ini pun gagal. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengirim surat ke Kartosuwirjo untuk berunding melalui Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri dan pimpinan Masyumi. Namun juga tidak berhasil. Karena kegagalan cara diplomatis, akhirnya pemerintah melakukan tindakan militer berupa Operasi Pagar Betis. Dalam operasi ini, TNI yang dipimpin oleh Divisi Siliwangi mengepung wilayah-wilayah yang berbasis kekuatan DITI dan membatasi gerakan mereka. Operasi ini dinamakan Pagar Betis karena pasukan TNI mengepung basis-basis pemberontak DITI sehingga membatasi ruang gerak mereka. Akhirnya, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber. Tertangkapnya Kartosuwirjo ini mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat. Cara penumpasan. Upaya penumpasan pemberontakan DI dan TI di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk pasukan khusus yang diberi nama dengan Pasukan Banteng Riders di bawah pimpinan Letkol Sabini. Upaya penumpasan pemberontakan di Jawa Barat dilakukan dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik Pagar Betis
yang dilakukan oleh tangan rakyat berjumlah ratusan ribu untuk menumpas tempat persembunyian DI dan TII. Penumpasannya dengan cara pemerintah Republik Indonesia menerapkan gerakan operasi militer yang ditujukan ke Kalimantan Selatan untuk menumpas pemberontakan di Kalimantan Selatan. Upaya pemberontakan atau penumpasan pemberontakan DI dan TII di Aceh yaitu melalui diplomasi musyawarah rakyat Aceh dan dibentuknya kembali Aceh sebagai provinsi dengan status daerah istimewa. Siapakah tokoh-tokoh yang berperan dalam pemberontakan DITI? Tokoh-tokoh yang berperan dalam pemberontakan DITI adalah sebagai berikut, yaitu Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat, Amir Fattah di Jawa Tengah, Daud Beryuh di Aceh, Hajar di Kalimantan Selatan, dan Khas Muzakar di Sulawesi. Pun kesimpulan dari pemberontakan DITI, yaitu eksistensi ulama dalam masyarakat sebelum kedatangan Belanda ke Aceh sangatlah besar. Ulama tidak hanya dipandang sebagai orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama saja, akan tetapi dapat menguasai adat istiadat dan ilmu pengetahuan lainnya. 2. Keterlibatan ulama sangat besar, artinya terhadap kondisi sosial dan politik di Aceh. Secara politis, sejak awal kemerdekaan ulama Aceh sudah memegang peran yang sangat strategis, seperti yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Daud Beryuh dan memperjuangkan status daerah istimewa bagi Aceh. 3. Pengaruh keterlibatan ulama Aceh dalam kancah politik adalah dapat menjadi pelopor dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh dalam kurung umat Islam. Ulama juga ikut berperan dalam menggagas perdamaian di Aceh, seperti halnya dalam penyelesaian DI-TII, dan juga ikut proaktif dalam mengupayakan perundingan Helsinki, yaitu perundingan antara pemerintah RI dan GAM.